makhluk di langit dan di bumi senantiasa bertasbih memuji Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah mencela orang-orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukannya, karena sangat besar murkanya terhadap mereka yang hanya pandai berbicara namun tidak menepatinya. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan barisan yang teratur dan kuat bagaikan bangunan yang kokoh. Kisah Nabi Musa yang menegur kaumnya karena menyakitinya, padahal mereka tahu beliau adalah utusan Allah. Demikian pula Nabi Isa memberi kabar tentang kedatangan Muhammad sebagai Rasul terakhir. Namun sebagian manusia menolak kebenaran itu. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan ucapan mereka, tetapi Allah akan terus menyempurnakan cahayanya meski orang-orang kafir membencinya. Di zaman sekarang ini, marilah jadi hamba yang menepati ucapan dengan perbuatan, bersatu dan berjuang bersama dalam kebenaran untuk menjaga cahaya Allah agar tetap bersinar di bumi ini. Tapi sudahkah kita menjalankan ayat suci Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Tanggal 22 Oktober hari apa ayo? Hari santri. Selamat untuk para santri ya. Karena hari santri akhirnya kita diingatkan bahwa santri itu punya peran besar dalam kemerdekaan Indonesia. Tepuk tangan dulu buat seluruh santri dong, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, dan hari ini kami disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Darun Najah yang ada di Jakarta. Gimana kabarnya, semua sehat? Sehat semuanya? Oh, lemes banget. Udah pada makan siang belum? Alhamdulillah. Baik, di hadapan para santri kita juga hari ini ya, pemirsa dan juga seluruh jamaah Ainews dimanapun saja berada, kita akan mengangkat tema yaitu kebaikan itu bukan hanya konten tapi komitmen ya. Kebaikan bukan hanya konten tapi komitmen. Yang kita bahas adalah yang tadi sama-sama kita dengarkan, surahnya surah As-Saff. Ayatnya untuk kesempatan yang pertama, ayat pertama hingga ayat keempat dengan guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Azhari Nasution. Silakan Pak Ustadz, silakan fadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santriwan, santriwati Pesantren Darun Najah, mudah-mudahan semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Jadi temanya adalah sebenarnya boleh nggak sih kita itu menjadi viral, menginfluence banyak orang, mengkampen kebaikan. Lalu kemudian mungkin ketika kita ngonten kita cuma bisa omdo doang, tapi nggak bisa aksi, nggak bisa melakukannya. Itu bagaimana sebenarnya agama melihatnya? Pertama, kita mesti mensyukuri kalau Allah memberikan rezeki kepada kita punya modal sosial yang besar. Misalnya kita dikasihkan rezeki viral, centang biru, followernya banyak, endorsan masuk. Alhamdulillah. Tapi ingat, mesti dibedain teman-teman. Mesti dibedain antara ghoyah dengan wasilah. Ghoyah artinya apa? Tujuan. Wasilah media, perantara. Kunu abna'il ghayah wala takunu abna'il wasilah. Jadilah kamu orang yang tunduk pada tujuan, jangan tunduk pada perantaranya, jangan tunduk pada medianya. Artinya jadikan perantara tetap sebagai perantara dan tujuan tetap sebagai tujuan. Yang menjadi keliru adalah ketika orang bercita-cita cuman pengen viral tetapi nggak punya tujuan mengkampen kebaikan, maka itu yang dikutuk, dikecam oleh surah As-Saff ayat 1, 2, 3, 4 dan paling tajam di ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Masya Allah, hafal Quran nih semuanya nih. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
Sungguh amat besar kecaman di sisi Allah, kutukan Allah, jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Apa kesimpulannya? Kalau ada orang viral, kalau ada orang yang terkenal, jadikan keterkenalan itu wasilah, media, bukan tujuan, bukan goyah kita. Dan kalau kita viral, jadikan itu alat kita untuk mengkampen kebaikan sebanyak-banyaknya. Kenapa orang yang ahli maksiat mengkampen keburukannya dia pede, kenapa kita anak santri nggak pede mengkampen kebaikan? Jadi antum harus viral, tetapi tidak wajib viral. Viral boleh, tetapi tidak mesti wajib viral, tidak mesti. Yang wajib bagi santri apa? Berilmu, bukan viral. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Yang wajib berilmu. Dengan ilmumu nanti orang yang akan simpatik lalu kemudian membutuhkan ilmumu. Itu yang pertama. Bedakan antara ghoyah dengan wasilah. Mana tujuan, mana perantara. Dan perantara itu penting. Ya, kadang-kadang apa kata ulama? At-tariqah aham minal maddah. Kadang-kadang cara, uslub, media itu lebih penting daripada isi. Apalagi dakwah itu apa makna dakwah? Da'a yad'u, dakwah itu maknanya ngajak. Ngajak. Cara ngajaknya macam-macam. Bisa macam-macam caranya. Perantaranya bisa macam-macam. Tapi point of view-nya apa? Bagaimana orang terajak menuju kembali kepada Allah. Dia berbuat kebaikan yang tadinya dia nggak tahu cara sholat jadi tahu sholat. Lewat konten-konten antum. Bagus nggak kira-kira? Keren nggak kira-kira? Keren. Dan media sosial itu algoritmanya hanya bisa dikalahkan dengan algoritma. Iya. Maka algoritma keburukan mesti dikalahkan dengan algoritma dakwah. Dengan algoritma kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua. Terus bagaimana kalau kemudian kita melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak kita perbuat? Begini. Satu. Kalau kita belum bisa melakukan secara maksimal apa yang kita lakukan, tidak ada masalah. Misal, kita sedang mengkampen tentang sedekah, tentang baca Quran yang baik dan benar, tentang sholat khusyuk. Tapi kita sendiri belum sholat dengan khusyuk. Belum maksimal sholatnya, belum maksimal sedekahnya, belum maksimal berbuat baiknya, tapi kita mengkampen kebaikan. Kita berbuat baik tapi kita belum maksimal melakukan kebaikan. Di saat yang sama kita mengkampen kebaikan, gak ada masalah. Yang penting kita sudah mujahadah, berjuang untuk melakukan kebaikan. Soal maksimal dan tidak maksimal itu proses, itu ongoing, betul? Itu tadarrujan, itu step by step, itu bertahap, betul gak? Yang dikutuk ayat itu apa? Ada orang yang menjadikan omongannya itu, mengkapitalisasi omongannya itu murni hanya untuk mendapatkan dunia. Ini yang gak boleh. Jadi melakukan enggak, dia hanya sibuk mengemas omongannya, bagaimana omongannya menghasilkan cuan, menghasilkan fulus. Misalnya gimana Ustadz? Misalnya dia create gimana caranya buat konten yang menarik, membuat orang simpatik, ya. Lalu kemudian mencari konten yang sensasional, terus dapat uang dari situ ya? Iya, dia nggak peduli kontennya benar atau salah, atau boleh jadi benar, tapi yang penting ini tujuannya. Apa tujuannya? Apa nih? Jari, udah fulus aja. Nah itu yang salah. Dua hal yang berbeda. Ada orang yang ngomong tapi dia belum buat maksimal. Dia sudah berbuat tapi belum bisa maksimal. Itu nggak ada masalah. Dia menjadikan apa yang dia omongkan sebagai motivasi untuk dirinya. Ya. Berapa banyak orang cerita Nabi di event maulid tapi kan dia tidak jadi Nabi. Ya. Tapi dia ingin jadi umat Nabi. Ya. Yang tidak boleh. Ketika dia ngomong sesuatu tetapi tidak punya azam untuk menjadi sesuatu itu. Para ulama mengatakan ahlut tasannu' namanya. Apa? 1, 2, 3. Ahlut tasannu'. Apa arti ahlut tasannu'? Apa itu Ustaz? Orang yang pinter buat gimmick. Cuman ngasilin fulus sama follower tapi tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min
Wallahu taala alam bisawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Para santri. Halo. Hai. Alhamdulillah. Baik, silakan yang mau nanya angkat tangannya. Oke, siapa ya? Oh ya, santri cewek ya. Silakan. Santriwati nih, silakan. Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Kaila Nabila. Afwan Ustadz, saya izin bertanya, apa hukumnya jikalau kita ingin melakukan suatu perbuatan sudah didasari dengan niat yang baik, tapi masih dianggap perbuatan ria oleh orang lain? Oke, namanya siapa tadi? Syafira. Syafira, oke. Silakan Ustaz. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafira, terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih Syafira. Tadi ketika Syafira nanya, banyak anak ikhwan yang saya juga santri. Oh gitu ya. Silakan, silakan. Iya, Syafira bagus pertanyaannya. Kita udah punya niat yang baik, tapi orang nganggap kita buruk. Pertama, ghayatun nas la tudrak. Tidak mungkin nyenengin semua orang. Betul? Setuju? Tidak mungkin nyenengin semua orang. Hatta Nabi Muhammad, enggak semua orang senang sama Nabi Muhammad. Banyak yang memusuhi Nabi Muhammad. Tetapi kemudian yang memusuhi Nabi Muhammad apakah menjadi tolak ukur bahwa Nabi Muhammad tidak baik? Tidak. Yang mengukur kita baik atau tidak pada akhirnya niat kita yang baik. Ketika niat kita baik maka kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan omongan orang. Terus apa yang kita lakukan ketika kita dijulitin sama orang? Ketika kita dianggap gak baik sama orang. Ada salah seorang sahabat, ketika dia dijulitin sama orang lain, dia punya amalan doa. Mau tahu doanya? Nah, mau tahu doanya? Doanya ketika ada orang yang julitin dia mengatakan, Allahumma in kana sadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahu. Ya Allah, jika dia ngejulitin saya dan yang dia omongin benar tentang saya, bahwa saya sombong, saya ria, saya overthinking, saya pamer, flexing, ampunin saya. Tapi kalau yang dia julitin itu salah, bertentangan dengan sebenarnya diri saya, ampunin dia. Clear gak kira-kira? Selesai gak kira-kira? Selesai. Kita tidak bisa ngerem omongan orang. Yang kita bisa lakukan memanage hati kita. Jadi begitu ada orang yang julitin kita, Syafira cukup bilang, Allahumma in kana sadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahu. Baca 1, 2, 3 sama-sama. Allahumma in kana sadiqan faghfirli wa in kana kadziban. Masya Allah. Masya Allah, indah banget ya. Alhamdulillah ya. Kalau misalnya memang yang diomongin orang itu ke kita memang benar, ya ampuni aku ya Allah. Tapi kalau yang dia omongin itu salah, ampuni dosanya. Jadi di hati kita bersih, nggak ada dendam sama sekali. Ya, udah kejawab ya Syafira ya. Baik, alhamdulillah. Islam mengajarkan kita tentang bagaimana menata hati. Tidak cuman ibadah yang sifatnya itu hablum minallah, tapi juga ke dalam diri kita punya dampak yang luar biasa. Makanya kalau orang Islam itu yang beriman, nggak ada tuh yang overthinking. Betul apa betul? Apalagi sampai misalnya punya mental problem. Kenapa? Karena kita gantungin harapan kita hanya kepada Allah ya, nggak usah takut, nggak usah worried ya gitu Ustaz ya. Insya Allah ya, insya Allah. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut lagi. Abis ini kita akan bahas masih surahnya itu surah As-Saff ya, bersama dengan guru kita selanjutnya yaitu Ustadz Tamami. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah.